Aku udah lupa. Bahkan sekarang tuh aku pelan-pelan untuk lebih belajar menerima. Belajar untuk bisa melupakan kamu dan belajar untuk terbiasa tanpa kamu. Dan ya memang awalnya tuh semua terlihat susah. Dan aku ngerasa kayaknya aku gak akan sanggup deh. Kayaknya aku gak akan bisa gitu loh. Ngebiasain diri aku yang apa-apa berdua sama kamu. Yang apa-apa tuh aku selalu pulang ke kamu. Kamu tuh adalah rumahku. Tapi sekarang kayak aku benar-benar kehilangan rumahku. Kehilangan tempat yang selama ini menjadi tempat ketika aku yang berkeluh kesah. Kamu adalah seseorang yang menerima aku dengan baik. Aku bebas cerita tanpa aku takut dihakimi. Dan ya semua juga gak semudah itu bukan, untuk ngebiasain diri dengan menjadi kuat sendiri tanpa adanya kamu lagi menjadi support system aku. Dan kalau kamu pikir apakah semua itu terlihat mudah untuk aku jalani? Apakah semua itu terlihat ya aku bisa dengan mudahnya gitu loh berjalan sendiri tanpa berdampingan sama kamu lagi? Ya mungkin bagi kamu, dengan kamu yang keadaannya tuh udah gak sama aku, mungkin itu menjadi hal yang mungkin membahagiakan buat kamu. Dan mudah aja buat kamu tuh bisa cepat lupain aku. Tapi kalau buat aku, semua gak semudah itu. Semua gak segampang itu, hey. Dimana aku harus melewati banyaknya proses dan banyaknya rintangan yang selalu aku hadapi. Dimana di saat aku mulai belajar ikhlas, mulai belajar pelan-pelan untuk melupakan kamu, dan di saat itu pula ingatan itu tuh kadang kembali muncul dengan sendirinya. Dan aku ngerasa kalau proses aku selama itu gagal. Tapi ya ternyata itu adalah hal yang dikirim oleh Tuhan, dimana apakah aku bisa melewati semuanya dengan baik? Apakah aku kuat dan apakah hati aku setegar itu untuk bisa menerima kepergian kamu? Dan sekarang aku udah benar-benar lupa. Jadi tolong buat kamu, jangan pernah datang lagi dalam kehidupan aku. Hai semuanya, seperti biasa, apa yo? Hai semua, how are you today? Gimana keadaan hari ini? Baik nggak? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan aku sangat bersyukur banget kalau misalnya kamu semua pendengar setiap podcast teman tidur tuh dalam keadaan baik dan sehat. Kadang tuh ada tuh baru opening, terus komentarnya kayak lagi nggak baik kak, lagi sedih kak. Hey, kalau misal kamu lagi sedih, kamu nggak punya teman untuk sekedar bercerita, nggak apa-apa kok. Kamu bisa jadikan podcast aku sebagai teman kamu. Atau enggak kita bisa share, gak apa-apa. Cuman emang kadang ya akhir-akhir ini aku lagi sibuk banget gitu. Cuman aku baik-baik aja kok guys. Karena aku gemes banget sama kalian. Sumpah, kalian tuh bikin aku senyum-senyum banget sih. Kayak iya, ketika aku kan jarang buka yang second account aku, yang isinya tuh DM-DM dari kalian semua kan. Karena apa ya, aku tuh menghindari itu dulu tuh di saat aku lagi sibuk. Ya udah tuh, aku buka dan aku ngeliat DM kalian yang emang belum aku balas kan. Kalian cerita, nanti aku balas kok. Terus ada juga dari kalian yang bilang, Kapri kemana? Kok gak upload video? Kok gak live gitu? Kapan live TikTok lagi? Kapri gak apa-apa kan? Aku makasih banget ya sama kalian semua yang udah nanyain gimana keadaan aku. Terus aku kemana ngilang gitu loh. Karena biasanya tuh ya aku seenggaknya absen buat kalian di live TikTok. Aku minta maaf ya kalau misalnya akhirnya ini emang lagi padat banget kegiatan, lagi sibuk banget. Jadi kadang aku ngerasa kayak kesusahan gitu buat bagi waktu antara kegiatan aku nge-live dan konten. Ya tapi insyaallah aku coba untuk lebih bisa handle-nya dengan baik ya, supaya kita bisa saling deket satu sama lain. Iya, di tema kali ini kita berbicara mengenai ya melupakan lah. Karena ini salah satu tema ini dimana ini requestan dari
salah satu pendengar setiaku di komentar video yang kemarin. Hai, buat yang udah request tema ini, aku harap ini bisa menjadi podcast terbaik aku ya. Dan juga bisa menjadi podcast yang kamu sukai karena aku bisa membawakannya dengan baik. Maaf kalau misalnya aku kurang bisa membawakannya. Dan buat yang udah request juga, tenang aja kok, aku udah milih beberapa dan aku udah note juga gitu. Jadi nanti setiap video pasti aku nanya mau bawain tentang apa, supaya aku tuh bisa ngebawain apa yang kalian mau. Ya. Tapi sebelum masuk ke temanya, gimana keadaannya? Are you okay? Hari ini ada masalah nggak? Ada hal yang bikin kamu capek nggak? Ada hal yang bikin kamu kesel nggak? Atau hari ini menjadi hari yang bahagia buat kamu? Atau ya sama seperti biasanya? Ya kalau misalnya hari ini ngerasa kayak sama seperti biasanya, it's okay. Setidaknya, ya walaupun hari ini tuh sama, ya setidaknya kamu bisa bertahan dan bisa melewati harinya tuh dengan baik. Ya walaupun emang banyak sekali rintangan yang bikin kamu ngerasa setiap hari itu pasti selalu capek. Iyalah, mana ada setiap hari gak capek. Karena kita udah beraktivitas, ngelakuin banyak hal, pasti capek. Dan ya aku cuma mau bilang, semangat untuk menjalani hari, walaupun keadaan kamu lagi kurang baik, walaupun kamu banyak kesedihan atau lain sebagainya, semangat ya, gak usah peduli orang lain mau bilang apa. Yang penting tuh fisik kamu sehat, mental kamu aman, dan kamu diberi kesabaran yang luar biasa. Hai, mungkin kemarin aku masih kesulitan untuk lupain kamu. Mungkin kemarin adalah waktu terberat yang dimana ternyata sesuai itu ya buat ngelupain kamu. Ternyata sesulit itu ya buat ngebiasain diri tanpa hadirnya kamu lagi. Ternyata emang gak mudah untuk ngelewatin semuanya. Kadang aku suka ngeliatin pesan-pesan kita terdahulu. Aku suka inget-inget beberapa momen-momen kecil yang masih tersisa di otakku. Dan dimana mungkin ya emang gak banyak momen yang bisa aku ingat, tapi setidaknya aku memiliki beberapa momen kecil yang dimana momen itu kita buat bersama. Kalau kamu bilang, mungkin sekarang aku udah jauh lebih bahagia setelah tidak dengan kamu. Ya, emang aku sekarang bahagia. Memang semua terlihat begitu sulit untuk ngebiasain diri. Bahkan untuk ngelupain kamu, seseorang yang dulunya pernah begitu aku sayangi, seseorang yang selalu ada, seseorang yang setiap hari itu selalu aku tunggu notification-nya. Sekarang, notif itu udah gak ada lagi. Bahkan ya, sekarang tuh aku pelan-pelan harus mulai belajar menerima bahwa yang tadinya apa-apa tuh kita lakuin sama-sama, sekarang udah masing-masing. Keadaan itu udah berbeda. Kita udah gak bisa seperti dulu lagi. Masa kita udah benar-benar usai. Dan aku ngerasa pada saat itu, saat kita memutuskan untuk masing-masing, aku di situ benar-benar ngerasa down banget. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa. Ngerasa kayak bener-bener kecewa banget. Kecewa karena kenapa kita harus masing-masing gitu loh. Kenapa gak sama-sama aja. Semua permasalahan itu bisa dilewati kok kalau misalnya kita sama-sama bisa saling membaur satu sama lain. Membangun sesuatu hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Emang semua tuh emang gak semudah itu sih untuk nurunin ego, untuk lebih mikir gimana baiknya hubungan ini. Tapi ternyata ego kita menang ya. Ego kita mengalahkan segalanya. Yang tadi kita sama-sama saling menggenggam satu sama lain, sekarang sama-sama saling mengikhlaskan satu sama lain. Bahkan sekarang juga aku udah gak bisa tahu keadaan kamu gimana, kabar kamu bagaimana. Dan kadang kalau misalnya ditanya sama orang tuh, sekarang lagi deket sama siapa? Ya, aku memang sedang tidak dekat dengan siapa-siapa. Mungkin orang lain tuh berpikiran dengan
Aku yang tidak dekat dengan siapa-siapa, aku yang belum move on dari masa laluku. Padahal aku yang sendiri tuh bukan berarti aku masih stuck di masa lalu aku. Aku cuma ngerasa kayak mungkin emang ada beberapa hal yang harus aku benerin. Ya harus aku perbaiki. Supaya semuanya tuh bisa kembali seperti semula. Dan jujur, kalau misalnya ditanya momen apa yang paling berat untuk aku, yaitu momen dimana aku mengikhlaskan kamu. Aku melupakan kamu dan aku berusaha untuk tetap tersenyum dan tetap bahagia walaupun keadaan hati aku tuh sangat terluka. Pasti kamu gak tahu kan gimana susahnya aku berusaha untuk melupakan kamu. Ya mungkin kalau misal orang lain bilang ngelupain itu gampang kok. Kuncinya yaitu hapus story chat, hapus foto-foto bareng, hapus semua tentang dia, dan ya udah, nanti juga bakal lupa dengan sendirinya. Iya, mereka mungkin dengan mudahnya bilang seperti itu, tapi mereka lupa bilang kalau misalnya melupakan juga nggak semudah itu. Mungkin bagi sebagian orang yang dimana tipikal orang yang mudah melupakan, mungkin emang mereka bisa aja. Tapi kalau misalnya untuk orang yang emang basically dia tuh susah untuk ngelupain, ya pasti tetap aja susah. Bahkan ngelupain itu nggak bisa dihitung dari seberapa banyak waktunya. Kayak mungkin udah hitungan setahun, 2 tahun, atau lebih dari itu, ia menganggap kalau dirinya tuh masih kesulitan untuk move on. Karena melupakan itu nggak bisa dilihat dari seberapa lamanya waktu itu. Bahkan ada juga yang dimana dengan hitungan bulan ia udah lupa. Karena setiap orang tuh beda-beda. Setiap orang tuh punya karakternya tersendiri. Dan mungkin emang aku selalu bilang kalau misalnya aku tuh takut sama kehilangan. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kalau misalnya kita nggak seperti ini lagi. Ketakutan-ketakutan itu selalu aja hadir dan selalu membuat diri aku tuh overthinking. Overthinking dimana apa nanti ketika kamu udah gak ada, aku bisa ya melatih semuanya dengan baik. Kayaknya aku gak akan pernah bisa deh kalau bisa tanpa kamu. Kayaknya aku gak sanggup deh kalau misalnya ngebiasain diri tanpa kamu. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Aku mau kita sama-sama. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang selalu jadi beban pikiran aku, overthinking aku setiap malam, karena ya aku ngerasa udah sejauh itu kita. Dan mungkin wajar gak sih kalau misalnya aku ngerasa takut sama kehilangan. Tapi ternyata setakut apapun kita sama kehilangan, nyatanya kehilangan itu akan kita rasakan. Kita juga gak akan pernah tahu kapan kehilangan itu tuh menyapa, kapan kehilangan itu hadir dalam hidup kita. Dan kapan kita akan merasakan hal itu? Semakin takut kehilangan, justru akan semakin sakit rasanya. Dan aku mencoba untuk lebih biasa aja gitu. Cuman, aku juga gak bisa mengontrol diri aku sendiri. Bahwa setiap orang pasti itu akan pernah ngerasain namanya takut kehilangan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa. Aku mulai membiasakan diri buat lebih bisa ngerelain kamu. Buat lebih bisa ikhlasin kamu. Pelan-pelan belajar untuk lupain kamu. Kamu tahu nggak? Mungkin ketika kamu mendengar ini, kamu ngerasa ketika kamu udah pergi, aku fine-fine aja. Enggak kok. Banyak hal yang udah aku lewati. Banyak hal yang aku perjuangin, aku korbanin. Effort untuk diri aku sendiri dimana ya agar dari semua itu aku bisa lupa sama kamu. Mungkin ketika kita udah gak sama-sama lagi, kamu di sana mungkin lebih biasa aja. Gak seperti aku yang terus-menerus sedih mikirin kamu. Terus banyak hal yang aku pikirin hingga aku lupa gimana untuk menyayangi diri sendiri gitu loh. Saking aku ngerasa sehancur itu tanpa kamu. Aku ngerasa
ternyata nggak mudah ya buat ngelewatin semuanya. Dulu aku selalu bilang ke diri aku sendiri, kayaknya aku nggak akan bisa lupain kamu. Kayaknya aku nggak akan bisa buat buka hati lagi. Kayaknya bakalan susah deh buat aku move on dari kamu. Ya, itu kalimat yang selalu gue ucapin dari dulu. Pasti kamu pernah kan ngerasa kalau kamu tuh nggak bisa deh kayaknya lupain dia. Memang kita pernah gitu loh kayak akan ngerasain hal itu. Tapi semua itu ketika aku ingat dahulu, kenapa ya aku sebodoh itu bisa bilang seperti itu? Bisa ngucap seperti itu? Kenapa gitu loh? Karena pada akhirnya ya apa yang udah berpisah itu gak akan mungkin bersatu lagi. Kecuali memang udah kehendak Tuhan. Dan kalaupun emang udah seharusnya berpisah, mungkin emang udah seharusnya berpisah. Dan masanya dan waktunya juga udah selesai. Dan dari banyaknya pelajaran aku dapat dari kamu, ya mungkin aku ngerasa itu udah cukup sih. Udah cukup menjadi landasan buat aku kalau aku emang harus ngelupain kamu. Aku juga harus mikirin diri aku sendiri. Aku harus mikirin ke depannya itu mau seperti apa, ke depannya bagaimana. Aku gak mungkin stuck di sini terus, sementara kamu udah jalan di jalan kamu sendiri yang dimana mungkin itu jauh lebih happy setelah tidak denganku. Mungkin emang aku termasuk orang yang susah melupakan. Mungkin memang kamu adalah orang spesial dalam hidup aku. Mungkin itu dulu. Tapi sekarang aku udah belajar namanya bahwa people come and go itu akan terjadi di setiap diri manusia. Aku gak bisa meminta seseorang untuk selalu stay sama aku. Ada waktunya seseorang itu buat kita, dan ada waktunya lagi ia akan pergi. Semua gak ada yang tahu, semua rencana Tuhan. Yang terpenting, aku udah melakukan yang terbaik sebisaku, aku udah ngasih effort sebaik aku. Iya, effort yang dimana mungkin bagi kamu itu kurang, tapi setidaknya aku udah menjadi seseorang yang bisa menyayangi kamu dengan baik. Dan sekarang kita udah ada di jalan masing-masing. Kita udah ada di ceritanya tersendiri. Dan aku harap kamu jangan datang lagi dalam kehidupan aku. Aku gak mau kalau misalnya kamu datang lagi dalam kehidupan aku. Aku pelan-pelan udah belajar untuk lupain kamu. Walaupun memang semua itu masih terasa sulit. Walaupun memang ketika ditanya bohong kalau misalnya aku belum sepenuhnya lupa sama kamu. Iya, ingatan itu kadang hadir dengan sendirinya. Tapi sebisa mungkin ya, pelan-pelan aku harus belajar untuk lupain kamu. Aku harus bisa menyayangi diriku sendiri. Masa depan aku masih panjang. Perjalanan aku masih panjang. Gak mungkin stuck di sini terus. Kita udah bahagia. Kita udah ada di jalan masing-masing. Jangan datang lagi kepadaku walaupun itu hanya sekedar menyapa. Bukan karena aku sombong. Memang masa kita tuh udah benar-benar selesai. Dan proses melupakan aku, yang dimana itu begitu sulit untuk aku lewati. Dan aku berharap kalau kamu gak datang lagi dalam kehidupan aku. Memang kita gak akan ada yang tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Dan kalaupun nantinya kita dipertemukan lagi, aku pastikan ketika aku melihat kamu, itu udah biasa saja. Udah gak ada hal-hal yang bikin hati aku gak enak, bikin jadi kepikiran, dan lain sebagainya. Memang proses ngelupain adalah hal yang tersulit. Setiap manusia punya memorinya tersendiri. Setiap manusia punya momennya tersendiri. Terlebih dengan orang yang disayang. Tapi bukan berarti setiap manusia tuh gak bisa namanya ngelupain. Memang kita akan merasa kalau misalnya kita tuh gak mampu untuk ngelupain seseorang. Wajar kok, karena mungkin emang dari rasa sayang terlalu besar yang udah kamu berikan kepada dia. Tapi kamu juga harus ingat satu hal. Perjalanan kamu tuh masih panjang. Kalau misalnya kamu belum bisa lupa, jangan neken diri kamu, jangan maksa diri kamu buat secepat itu lupa. Ingat gak? Lupa itu bukan seperti, ya kamu masak mie instan lalu jadi. Enggak gitu.
Lupa itu adalah proses yang harus kamu lewati di saat kamu memilih untuk memberikan hati kamu sepenuhnya, tapi sementara dia gak sebaliknya. Melupakan adalah hal yang harus kamu lakukan ketika kamu memilih untuk mengakhiri hubungan kamu dengan seseorang yang dimana mungkin udah banyak momen yang kamu lewati bersama dia, dan melupakan adalah jalan terakhir untuk kamu bisa ngeikhlasin dia. Ya balik lagi, memang ikhlas itu gak semudah itu. Setiap orang pasti punya problemnya tersendiri, kayak punya kesulitannya tersendiri dalam hal ikhlas. Iya aku tahu kok, cuman kita lebih pikir untuk masa depannya aja. Kayak mindset pikiran kamu tuh harus terbuka gitu loh. Aku bukannya kayak gimana ya, ngasih tahu kamu dengan hal-hal yang mungkin kamu kurang bisa menerima. It's okay, aku gak apa-apa. Aku cuman berbicara aja sedikit. Kamu akan bertemu dengan banyak orang, dan kamu juga gak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Memang melupakan ada hal yang sulit, tapi bukan berarti kamu gak bisa. Kamu bisa kok. Kamu hanya perlu sedikit berusaha, lebih berusaha lagi. Karena gak selamanya kamu terus-menerus seperti ini. Gak enakan terus-menerus seperti ini. Aku ngerasa bangga sama diri aku sendiri. Setelah banyaknya hal yang udah aku lewati, ternyata aku bisa sampai di titik dimana aku bisa ngelupain kamu. Jadi jangan datang lagi ya. Jangan datang lagi walaupun itu hanya sekedar menyapa. Aku harap apa yang udah terjadi sama diri kita, ya udah, itu udah berlalu. Dan mungkin kebersamaan kita kemarin hanya untuk dijadikan pelajaran, bukan untuk diulang. Karena banyak sekali pelajaran aku dapat saat sama kamu. Dan sekarang aku udah bisa untuk pelan-pelan ikhlasin kamu dan lupain kamu. Walaupun emang gak tahu ke depan nanti kan seperti apa. Apakah Tuhan akan menguji hati aku kembali dengan ingat lagi sama kamu? Semoga ada yang tahu. Tapi setidaknya aku udah memberikan effort untuk diri aku sendiri, bahwa tanpa kamu aku bisa membahagiakan diri aku sendiri. Walaupun bersamaan dengan itu, banyak hal yang emang harus aku perjuangkan untuk aku bisa lewati semuanya dengan baik. Kamu bahagia aja ya. Terluka itu bagianku. Dan aku harap apa yang udah terjadi sama kita itu hal yang bisa aku jadikan pelajaran supaya kedepannya nanti aku bisa mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih udah menjadi orang yang berarti dalam kehidupan aku, udah menjadi rumah untuk aku. Hey, buat kamu yang ngerasa kayak kamu udah berhasil untuk ngelupain dia, atau masih ngerasa kayak stuck gitu loh, masih ngerasa kayak susah banget lupain dia, it's okay, gak apa-apa. Nanti ada waktunya kamu bisa lupa kok. Jadi jangan terus neken diri kamu ya. Kamu tuh punya kapasitasnya. Nanti ada waktunya semua akan kembali biasa aja. Dan kamu mulai terbiasa tanpa dia. Dan pelan-pelan nerima kepergian dia, bahwa ya kebersamaan kamu kemarin dengannya tuh hanya untuk dijadikan pelajaran. Karena kita juga gak ada yang tahu apakah Tuhan mengizinkan dia kembali untuk sama kamu atau justru tidak. Semangat ya, jangan sedih terus, jangan akan diri kamu untuk bisa secepat itu lupa. Nanti ada waktunya kok kamu bisa lupa. Dan kamu udah berusaha aja sampai sejauh ini untuk lupain dia. Kamu udah hebat. Dan kamu harus bangga sama diri kamu sendiri. Aku juga bangga kok sama kamu. Terima kasih ya untuk requestan podcast hari ini. Dan nanti aku akan bawain requestan lagi di episode selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya kamu harus nunggu updatean terbaru dari podcast teman tidur, karena emang aku lagi kesulitan untuk bagi waktu. Tapi kamu jangan khawatir kok. Aku akan tetap nemenin. Iya, sebisa mungkin. Semoga gak akan lama. Dan aku harap
kalian semua selalu support aku ya. Aku sekangen itu kalau misalnya gak upload, karena kalian semua tuh udah seperti keluarga buat aku. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa juga ya, dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Jangan lupa follow ya, dan berikan rating supaya podcast aku di Spotify itu bisa berkembang juga dan bisa menjadi semangat juga buat aku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku dan follow TikTok aku ya, karena aku suka live di TikTok. Dan pokoknya tungguin aja deh, nanti aku live lagi kok. Gak akan lama. Makasih udah selalu nanyain keadaan aku gimana. I'm so happy. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast teman tidur. Dah.